Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat pagi. Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga atau romansa dengan judul Simpanan, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, and so just try keep up with me. Sedangkan di luar, apa? Bagaimana bisa? Pak Rojak, ayah Delia pun ikut terkejut saat mendengar tentang kehamilan putrinya dari Bu Murni yang saat ini sedang memijit pelan kedua bahu Bu Rina. Di mana Bu Rina masih terlihat terdiam saat menundukkan wajahnya. Hidup di kota itu susah, Pak Rojak. Saya yakin Neng Lia pasti masuk ke pergaulan bebas. Usia kehamilannya bahkan sudah 4 bulan. Ya ampun, jangan-jangan selama ini Murni pun menutup mulutnya. Maaf nih Pak Rojak, Bu Rina. Apa Pak Rojak dan Bu Rina percaya jika selama ini Neng Lia benar-benar jualan barang online? Sambung Murni yang semakin membuat kedua orang tua Delia merasa terpukul. Ya karena gimana ya, hasil jualan online tidak mungkin sebanyak itu kan? Ya mungkin saja Neng Lia melakukan hal yang tidak benar di sana, sambung Murni dengan segala nyinyirannya. Bu Murni, apa Bu Murni bisa pulang dulu? Ini sudah malam. Ibu dan ayah harus istirahat. Tolong jangan terlalu ikut campur urusan keluarga kami, tegas Vina yang tidak terima jika kakaknya dijelek-jelekan seperti ini. Bu Murni pun memasang wajah ketus, lalu berdiri dan meninggalkan keluarga yang saat ini sedang terpuruk itu. Lebih baik besok kita tanyakan langsung pada Mbak Lia, Bu. Jangan terlalu difikirkan. Vina pun berusaha menenangkan sang ibu sambil mengelus pelan bahu ibunya. Apa yang dikatakan oleh Bu Murni itu benar, Vina. Apakah selama ini mbakmu? Rina pun kembali menundukkan wajahnya dengan air mata yang mengalir deras di wajahnya. Sementara Pak Rojak terlihat menahan kekesalannya. Keesokan paginya setelah kondisinya membaik, Delia pun keluar dari kamarnya setelah Vina memanggilnya. Karena ibu dan ayah mereka yang ingin bicara dengan Delia. Delia dapat melihat ibunya Rina yang saat ini bahkan tak mau menatapnya. Sedangkan Pak Rojak yang mempunyai sikap tegas pun menatap tajam putri sulungnya itu. Katakan Delia, kenapa kau bisa hamil? Tanya Pak Rojak dengan wajah tegasnya. Delia pun menundukkan wajahnya, menggenggam kedua tangannya seolah saling menguatkan. Apa kau selama ini membohongi ibu dan juga ayah, nak? Lirih sang ibu yang akhirnya mengangkat wajahnya. Bu, aku minta maaf. Lirih Delia dengan kedua mata yang sudah berkaca-kaca. Katakan anak siapa yang sedang kau kandung itu, Delia. Jika kamu masih ingin kami anggap sebagai anak, bawa pria yang menghamilimu itu. Tegas Pak Rojak yang semakin membuat Delia menangis. Karena rasanya tak mungkin dia bisa membawa pria yang sudah menghamilinya menemui keluarganya. Nak, apa jangan-jangan kamu... Maafkan aku ya. Apa kau membohongi kami tentang pekerjaanmu selama ini di kota, Lia? Tanya Rina dengan suara lembut meskipun wajahnya terlihat sangat kecewa kepada putrinya itu. Aku terpaksa, Bu. Mendengar jawaban Delia, Pak Rojak seketika naik pitam.
Bahkan dadanya juga terlihat kembang kempis karena menahan segala kekesalannya. Ibu dan bapak rela hidup miskin daripada makan duit haram dari hasil kerjamu menjadi perempuan murahan, Delia. Sentak Pak Rojak sambil menunjuk wajah Delia yang saat ini juga menangis sambil menundukkan wajahnya. Kau sangat memalukan keluarga kita. Orang-orang di kampung kita akan mencibir keluarga kita jika mereka tahu pekerjaan kotormu di kota. Sentak Pak Rojak lagi. Ya, aku hanya menerima tawaran seorang pria kaya untuk menjadi simpanan. Aku tidak secara terang-terangan menjual diri. Aku tergiur karena uang. Kamu kira pekerjaan itu lebih baik dari menjual diri? Kenapa kau masih bisa membela dirimu, Delia? Bu Rina pun kembali terduduk sambil memijit pelan pelipisnya karena rasa frustasinya. Pergi kamu dari rumah ini. Pergi. Seketika Delia pun kembali mengangkat wajahnya dan menatap Pak Rojak yang saat ini sudah memalingkan wajahnya. Tapi ya, Vina yang tak tega melihat kakaknya pun berusaha untuk membujuk ayahnya. Namun tentu usahanya itu hanya membuatnya mendapatkan tatapan tajam dari Pak Rojak. Membiarkan kakakmu tinggal di sini hanya akan membawa sial bagi keluarga kita. Delia hanya terdiam. Dia bahkan tak mampu untuk membela diri saat melihat betapa bencinya kedua orang tuanya kepadanya, hingga membuat sang ibu seakan tak mampu untuk menatapnya. Bahkan ayah tidak akan menganggapmu anak ayah lagi. Pergi, keluar dari rumah ini, Delia. Tanpa belas kasihan kepada anak yang sudah mengubah nasib keluarga mereka, walaupun dengan mengorbankan harga dirinya, Pak Rojak pun menunjuk pintu keluar. Delia pun bangkit menuju kamarnya untuk mengemas barangnya. Mbak, jangan pergi, Mbak. Ayah hanya sedang emosi. Ya, Bu. Maafkan aku. Saat itu yang ada di pikiranku hanyalah untuk membahagiakan ibu dan ayah juga. Apalagi saat itu ibu dan ayah sering sakit-sakitan. Lirih Delia dengan koper yang sudah berada di tangannya. Ibu bahkan rela mati jika tahu kau mendapatkan uang itu dari cara yang tidak benar dan diharamkan oleh agama kita, Lia. Tegas Bu Rina pelan namun penuh penekanan. Bahkan sama sekali tidak berniat menjaga kepergian putri sulung mereka. Delia hanya bisa memejamkan kedua matanya, menerima kenyataan yang tak sesuai ekspektasinya, di mana sebelumnya dia sempat berharap kedua orang tuanya akan bisa menerima keadaannya dan menemaninya untuk merawat bayi yang ada di kandungannya. Mbak, dengan air mata yang masih berlinang, Vina pun memeluk sang kakak yang saat ini sudah berada di pintu depan. Vina, jaga ibu dan juga ayah ya. Jangan pernah meninggalkan mereka. Mbak, tolong jangan pergi. Vina pun menggelengkan kepalanya sambil terus menangis, di mana Delia hanya tersenyum dan hanya bisa menyeret kopernya lalu pergi meninggalkan rumah dan kedua orang tuanya. Di mana Murni yang melihat kejadian itu pun terlihat tersenyum sinis ke arah Delia yang sedang menyeret kopernya. Yang katanya jualan online, ternyata jual diri. Ketus Bu Murni yang masih didengar oleh Delia yang hanya bisa menundukkan wajahnya. Singkatnya setelah Delia pergi, ini kita mau kemana ya, Neng? Delia yang melamun selama di perjalanan pun menoleh ke arah sekitar dan melihat jika mereka sudah kembali ke kota besar. Berhenti di sini saja lah, Pak. Kok di sini, Neng? Ini udah malam loh. Tidak apa-apa, Pak. Delia yang masih tidak tahu dia akan kemana pun masih tetap meminta supir taksi itu untuk berhenti. Mobil taksi itu pun berhenti tepat di depan halte bus. Setelah membayar biaya, Delia pun keluar dari mobil taksi tersebut, di mana dengan wajah yang terlihat putus asa dan tanpa arah tujuan,
Delia pun duduk di kursi halte, memandangi jalanan yang dipenuhi oleh kendaraan yang lalu lalang. Udara malam semakin menusuk kulit mulusnya. Tak disangka Delia masih termenung di halte bus dengan tatapan kosong. Saat ini dia benar-benar seakan tak memiliki tujuan hidup. Sambil menghapus air matanya dengan kasar, Delia pun bangkit dan hendak menyeberang jalan, namun masih dengan tatapan kosong. Hingga prem, bunyi klakson mobil pun terdengar. Lampu mobil pun menerangi wajah Delia, hingga membuat Delia sadar dari segala lamunannya. Hah! Kedua mata Delia melebar saat melihat lampu yang begitu menyilaukan penglihatannya, dan brak! Walaupun yang ampuhnya mobil sudah berusaha berhenti, tapi tetap saja bemper depan mobil mewah itu pun masih menabrak tubuh Delia. Meskipun pelan, namun tetap membuat Delia terkapar di jalan. Astaga! Seorang pria tampan dengan setelan hitamnya pun keluar dari mobil mewah itu dan mendekati Delia yang pingsan di jalan. Oh my god, apa yang sudah kulakukan? Seketika wajah tampan itu kini terlihat panik, bahkan hingga membuatnya mencengkeram rambutnya. Namun dia yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya pun seketika mendekati tubuh Delia, mengangkat kepalanya untuk sekedar memastikan keadaannya. Nona, panggil pria itu pelan, lalu menyibakkan rambut Delia yang menutupi wajahnya. Loh, pria itu terdiam sejenak saat melihat wajah cantik Delia yang masih tak sadarkan diri. Loh, wajahnya sedikit mirip dengan tunanganku. Tiba-tiba wajah pria itu berubah lirih saat kembali mengingat mendiang tunangannya tersebut. Aduh, apa yang sedang kupikirkan? Aku harus membawanya ke rumah sakit. Kesal pria itu kepada dirinya sendiri, lalu menggendong tubuh Delia dan memasukkannya ke dalam mobil. Biar aku yang nyetir, ucap teman pria tersebut yang tadi sempat ketiduran saat pria itu sedang menyetir. Ya, pria tampan itu pun mengangguk lalu duduk sambil membaringkan tubuh Delia di pangkuannya. Lagi-lagi pria itu terdiam sejenak saat melihat wajah Delia yang masih tak sadarkan diri. Bahkan tanpa sadar tangan pria itu pun mengelus pelan wajah Delia yang mengingatkannya pada mendiang tunangannya yang sudah meninggal. Sesampainya di rumah sakit, Bu Linda pasti sedang menunggu kedatanganmu, Darren, ucap teman pria yang ternyata bernama Darren itu. Wah. Dibuang adiknya, ditemukan kakaknya. Ya, menarik sekali nih ceritanya. Oke, kita lanjut. Lebih baik sekarang kamu lanjutkan perjalananmu, biar aku yang memastikan keadaan wanita itu, sambung temannya lagi. Aku yang menabraknya, jadi biarkan aku mempertanggungjawabkan perbuatanku. Lagi pula, Mami sudah tahu jika aku tidak akan langsung pulang, dan aku akan menyelesaikan pekerjaanku terlebih dulu di kota ini. Pria yang dipanggil Darren itu pun terlihat menatap ruangan UGD yang saat ini masih tertutup. Ya sudahlah, terserahmu aja. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya ruangan itu pun terbuka. Dokter yang memeriksa keadaan Delia pun keluar dari ruangan tersebut. Bagaimana keadaan wanita itu? Syukurnya Tuhan cepat membawanya ke rumah sakit, Tuan. Hampir saja dia kehilangan bayi yang ada di kandungannya karena mengalami pendarahan. Hah? Dia hamil? Iya, Tuan. Usia kandungannya sudah sekitar 4 bulanan. Untungnya bayi itu bertahan dengan baik. Sekarang wanita itu masih belum sadarkan diri. Oke. Kalau begitu saya permisi. Darren pun hanya mengangguk. Kita harus menghubungi suaminya, Darren. Jimmy yang semula duduk pun mendekati Darren. Kita bahkan tidak tahu siapa suaminya, Jimmy. Aku tidak mungkin memeriksa barang-barangnya tanpa izin lah. Sebaiknya tunggu dia sadarkan diri terlebih dahulu. Maksudmu, kita akan menunggu hingga dia sadar? Ya, mau bagaimana lagi? Namun dengan wajah tanpa bebannya, Darren pun hanya bisa mengangkat kedua bahunya, lalu masuk ke dalam ruangan Delia, di mana saat ini Delia masih terlihat tak sadarkan diri dengan beberapa alat medis yang sudah terpasang di tangan dan juga hidungnya.
Kamu benar-benar mengingatkanku pada tunanganku. Darren pun tersenyum manis saat melihat wajah damai Delia. Keesokan paginya, terik matahari pagi pun mulai menampakkan wajahnya, bahkan menembus wajah tampan Darren yang ternyata tidur di kursi yang sengaja ia tarik ke samping ranjang di mana Delia sedang terbaring di sana. Sedangkan temannya Jimmy memutuskan untuk tidur dan beristirahat di kamar hotel. Namun Darren seketika membuka kedua matanya saat tangan yang semalaman penuh ia genggam tanpa alasan itu pun akhirnya bergerak. Nona sudah sadar? Tanya Darren dengan sangat antusias. Dengan pelan Delia pun membuka matanya dan seketika menatap heran pria asing yang tiba-tiba muncul di depannya. Hah? Seketika Delia terdiam saat melihat wajah Darren yang mirip seseorang. Bahkan tatapan Delia pada Darren pun sedikit membuat Darren salah tingkah. Nona, sebelumnya saya minta maaf. Saya yang menabrak Anda malam itu. Untungnya Anda dan bayi Anda selamat. Sekarang Anda masih berada di rumah sakit, Nona. Sekali lagi saya minta maaf. Tidak apa-apa. Ini tidak sepenuhnya salah Anda, Tuan. Saya juga melamun saat menyeberang. Oh ya? Oh, saya belum memberitahu siapapun tentang keadaan Nona. Boleh saya minta nomor ponsel suami atau saudara Nona lainnya? Ucap Darren kemudian, namun Delia masih terdiam sambil terus memasang wajah murung. Nona, tidak usah. Tapi setidaknya suami Anda harus mengetahui keadaan Anda, kan? Tidak perlu. Terima kasih karena sudah membawaku ke rumah sakit, Tuan. Baiklah kalau begitu. Darren pun hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu keluar dari ruangan di mana Delia sedang dirawat itu. Walaupun sebenarnya dia cukup penasaran dengan apa yang sedang menimpa gadis cantik itu, hingga membuat wajahnya begitu terlihat murung seolah menyimpan suatu masalah yang besar. Kenapa masih tidak mau pulang sih? Bukankah kamu sudah memastikan jika wanita itu sudah baik-baik saja? Aku lemah, Jimmy. Aku tidak tidur semalaman. Biarkan aku beristirahat dulu lah. Kau tidur saja di mobil dan biarkan aku yang menyetir. Cepat bangun. Kita harus pulang. Tuan muda Dave juga menghubungiku untuk menanyakan keberadaanmu. Kenapa? Apa dia juga merindukanku? Biasanya paling dia akan menertawakanku. Ayolah, Darren. Kenapa kau malah tidur sih? Besok-besoklah. Kita akan pulang besok. Darren pun akhirnya memejamkan matanya, hingga membuat Jimmy mendengus kesal. Keesokan paginya, kenapa ke rumah sakit lagi sih? Aku hanya ingin memastikan dia sudah benar-benar baik saja. Ya ampun. Darren pun bergegas ke ruangan di mana Delia berada. Namun dia cukup heran saat melihat suster yang saat ini sudah membereskan ruangan di mana sebelumnya Delia dirawat. Di mana pasien yang dirawat di ruangan ini sebelumnya? Dia baru saja pulang, Tuan. Pulang? Bukankah dia masih harus dirawat? Dia meminta untuk pulang karena merasa keadaannya sudah membaik. Darren pun terdiam. Namun entah kenapa dia sangat mengkhawatirkan keadaan wanita yang dilihat dari raut wajahnya. Dia terlihat sedang mengalami masalah besar. Namun karena wanita itu yang sudah pulang, Darren pun berusaha untuk tidak memikirkan hal itu dan memutuskan untuk pulang ke kota asalnya, di mana sejak kemarin ibunya Linda sudah sangat menanti kepulangannya. Gimana? Ya udahlah, kita langsung pulang aja, tegas Darren dan memperhatikan wajah datarnya. Hingga tak lama setelah itu mobil mewah itu pun melaju di jalan utama. Namun di tengah-tengah perjalanan saat akan masuk ke jalan tol, kedua dahi Darren pun seketika mengernyit saat melihat seorang wanita yang berjalan di tepi jembatan, bahkan dengan tatapan kosongnya menatap ke arah bawah jembatan itu. Hentikan mobilnya. Apa sih? Hentikan mobilnya, Jimmy. Sret.
Dengan wajah terkejutnya, Jimmy pun berhenti tepat di bahu jalan. Sedangkan Darren pun keluar dari dalam mobil dan berlari menuju jembatan yang berada di sisi jalan yang berbeda. Bahkan Darren pun mempercepat langkahnya saat melihat wanita yang kemarin malam tak sengaja dia tabrak, kini sudah naik ke arah tiang besi jembatan tersebut, seolah ingin melakukan sesuatu. Apa yang kau lakukan, ha? Kau bisa membahayakan dirimu. Jangan melakukan hal bodoh. Kenapa kamu bisa? Bodoh sekali, jangan egois. Ada nyawa lain yang akan ikut mati bersamamu jika kamu bunuh diri sekarang. Sentak Darren kemudian hingga membuat kedua mata Delia berkaca-kaca, seolah turut menyesal apa yang baru saja akan ia lakukan karena tindakan nekatnya. Ikut aku. Karena tidak ingin menjadi pusat perhatian, Darren pun menarik tangan Delia agar mengikutinya. Ini, minum dulu. Tenangkan dirimu terlebih dahulu. Kini Darren pun berjongkok di depan Delia yang masih menundukkan wajahnya. Bahkan matanya juga sudah terlihat sembab, hingga membuat Darren yakin jika saat ini wanita cantik yang tidak sengaja dia tabrak malam itu sedang mengalami masalah yang sangat besar. Delia pun mengambil minuman tersebut, lalu meminumnya hingga kandas, hingga membuat perasaannya sedikit lebih tenang. Sudah tenang? Delia pun mengangguk setelah meminum minuman yang diberikan Darren tidak tersisa. Namun dia masih menundukkan wajahnya, mencengkeram bawahan dressnya hingga Darren dapat melihat tetesan air mata yang terjatuh di tangan Delia. Butuh teman cerita. Aku siap mendengarkan. Darren pun duduk di samping Delia. Namun wanita cantik itu hanya memalingkan wajahnya. Terima kasih sudah kembali menolongku, ucap Delia setelah menghapus pelan air matanya. Kemudian berdiri, namun Darren pun segera menahan lengan Delia hingga membuat Delia menoleh ke arah Darren. Ada apa? Kamu masih terlihat tidak baik-baik saja. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Tapi aku menganggapmu masih tanggung jawabku. Hah? Tapi sekarang aku sudah baik-baik saja. Tidak ada luka serius pasca kejadian itu. Fisikmu memang baik-baik saja, tapi sepertinya mentalmu tidak. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan kecelakaan semalam. Aku tidak mau kamu melakukan hal nekat seperti itu lagi, Nona. Itu urusanku. Wajahmu mengingatkanku pada tunanganku. Hah? Aku tidak akan tenang jika membiarkanmu sendirian dengan kondisi seperti ini. Wajahmu juga mengingatkanku pada seseorang, Tuan, ucap Delia membatin saat menatap lekat wajah tampan Darren yang memang sedikit mempunyai wajah yang mirip dengan Dev, pria yang sudah membuatnya hamil yang tanpa dia ketahui jika Dev dan Darren adalah saudara kandung. Di sebuah hotel. Apa menurutmu dengan mengakhiri hidup bisa menyelesaikan masalah? Yang ada kamu hanya akan menambah dosamu, Delia. Kamu juga akan membunuh bayi yang tak bersalah. Darren yang sudah mendengar semua penjelasan Delia pun berusaha untuk menenangkan Delia yang saat ini masih terlihat sedih. Aku hanya merasa urusanku di dunia ini sudah selesai. Semua orang membenciku. Aku bahkan tidak tahu harus kemana. Tenangkan dulu dirimu, Delia. Beristirahatlah. Besok aku akan membicarakan sesuatu denganmu. Darren pun menepuk bahu Delia sambil tersenyum manis, di mana Delia harus kembali merasa heran akan sikap baik Darren yang begitu peduli kepadanya. Ya ampun, Darren. Kau gila apa gimana sih? Bagaimana kau berencana akan menikahinya hanya karena dia memiliki wajah yang mirip dengan tunanganmu itu? Ada banyak di dunia ini yang mungkin mirip dengan mendiang tunanganmu itu, tapi bukan hanya dia loh. Apalagi sekarang dia sedang hamil.
Jangan gila lah kau, Darren. Kesal Jimmy yang saat ini tak berhenti mendumel. Bukan hanya karena harus menunda kepulangan mereka, tapi juga karena mendengar keputusan konyol Darren yang memutuskan untuk menikahi wanita yang saat ini terlihat rapuh itu, dengan alasan yang menurut Jimmy sangat tidak masuk akal. Daripada Mami akan kembali menjodohkanku dengan wanita pilihannya, aku tidak mau bernasib sama dengan Dev. Jika dulu aku tidak mempunyai tunangan, mungkin aku yang sudah diminta Mami untuk menikahi anak temannya itu. Lalu, menurutmu Nyonya Linda akan setuju jika kau membawa wanita hamil ke rumahnya, lalu menikahinya? Jangan bertindak konyol lah, Darren. Pulanglah terlebih dahulu. Katakan jika aku sudah menikah siri dengan seorang gadis, bahkan sejak aku di Inggris. Aku akan pulang setelah Delia melahirkan. Apa? Kau benar-benar gila, Darren. Cukup, udah turuti saja permintaanku. Nyonya Linda akan murka kepadaku, Darren. Tolong jangan melibatkanku dalam rencana gilamu inilah. Aku tidak mau. Ingat, kau bukan hanya temanku, Jimmy, tapi juga asisten pribadiku. Kau tak boleh membantah segala ucapanku. Kau benar-benar menyebalkan sekali, Darren. Jimmy pun mau tidak mau menuruti setiap permintaan Darren, lalu keluar dari dalam kamar hotel tersebut. Di mana setelah Jimmy pergi, Darren pun merebahkan tubuhnya ke atas ranjang dengan kaki yang masih menjuntai ke bawah, sambil menatap ke arah langit-langit kamar hotel. Entah kenapa aku sangat tertarik kepada Delia ya. Apa memang karena dia memiliki wajah yang mirip dengan tunanganku? Entahlah. Darren pun menghela nafas berat lalu memejamkan kedua matanya. Keesokan paginya. Tok tok tok. Tuan, aku membawakan sarapan untukmu. Aku ingin kamu makan dulu sebelum kamu mendengarkan ucapanku nanti. Darren pun menepuk kursi sofa yang berada di sampingnya. Wanita yang masih memasang wajah lirih itu pun hanya bisa mengangguk dan duduk di samping Darren, lalu menyantap makanan yang ia bawa. Karena kebetulan sejak kemarin dia belum makan, karena memikirkan masalah yang saat ini dia alami. Oh ya, jangan lupa untuk minum susunya juga ya. Iya, terima kasih banyak Tuan. Panggil Darren saja. Iya Mas Darren. Aku lebih suka itu. Akhirnya aku melihatmu tersenyum. Ternyata jika tersenyum kamu semakin tambah cantik ya. Gombal sekali, celetuk Delia sambil membuang muka. Walaupun pada akhirnya kembali tersenyum geli, merasa terhibur dan sejenak membuatnya lupa pada masalahnya. Delia, aku akan membantumu. Membantuku? Kita akan datang ke kampungmu. Aku akan menikahimu dan mengakui jika aku adalah ayah dari bayi yang kamu kandung. Hah? Seketika kedua mata Delia pun melebar saat mendengar ucapan Darren. Jujur, alasan Delia ingin mengakhiri hidupnya kemarin bukan karena keadaannya yang sedang hamil, tapi karena dia yang sempat mendengar dari Vina jika saat ini keluarganya sedang menjadi bahan pembicaraan orang kampung mereka. Bahkan membuat ibunya malu untuk keluar rumah karena banyaknya orang yang mencibir Delia yang sedang hamil sebelum menikah. Bahkan sudah tersebar berita jika Delia bahkan tidak tahu siapakah pria yang sedang menghamilinya. Karena adanya isu yang mengatakan jika Delia bekerja sebagai wanita malam di kota dan ibunda Delia tak sanggup untuk membela anaknya karena baginya menjadi simpanan pria kaya sama hinanya di mata semua orang. Tidak perlu membantu sejauh ini Mas. Kita baru saja kenal. Karena aku juga membutuhkan bantuanmu kok. Maksudmu? Dengan menikahimu, mungkin aku terlepas dari wanita yang akan dijodohkanku dari mamiku. Entah kenapa aku lebih ikhlas menikahimu daripada harus menikahi wanita yang tidak aku kenal. Tapi kita juga baru kenal kemarin kan? Apalagi sekarang aku sedang hamil. Tak perlu tahu alasan kenapa aku malah memilih untuk menikahimu. Apa karena aku mirip tunangan Mas Darren? Mungkin itu salah satunya.
Bagaimana? Kamu setuju untuk menikah denganku kan? Jika aku setuju, bagaimana pernikahan kita ke depannya? Kita bahkan tidak saling mencintai. Ya mungkin di awal pernikahan ini berjalan untuk kepentingan kita masing-masing. Jadi aku tidak akan mengekang kamu atau menyentuhmu tanpa izinmu, kecuali jika kamu juga menginginkanku. Darren pun tersenyum manis sambil menatap bibir manis Delia, hingga seketika membuat Delia gugup sambil mengedipkan kedua matanya. Darren pun semakin tersenyum, geli dan gemas terlihat wajah Delia yang sudah memerah. Bagaimana, deal? Darren pun mengulurkan tangannya setelah menjauhkan wajahnya dari Delia. Delia pun menatap tangan itu, namun sesaat kemudian dia pun mengangkat tangannya. Oke, deal, ucap Delia akhirnya. Coba deh kalian bayangkan jika si Darren tahu bahwa si Delia itu bekasnya si Dev, adiknya sendiri, yang sudah memborbardir Mas Nara kok lupa ya, apa sih intinya gitulah, sudah brutal Mas Nara kok jadi gitu sih, jadi aneh. Memborbardir apa sih membordardir Astagfirullahaladzim. Bentar Mas Nara cari Google dulu. Apa sih? Bentar ya. Tahu intinya sudah mengacak-ngacak lah gitu. Bagaimana jika Darren tahu jika si Delia itu sudah pernah diacak-acak brutal sama adiknya sendiri, dan sekarang malah tengah hamil, dan dia dengan konyolnya mau menikahinya. Entahlah. Mari kita lanjut. Beberapa kemudian di rumah keluarga Delia. Kini Delia sudah berada di ruang tamu keluarganya bersama Darren. Tapi bukankah kamu sudah mempunyai istri? Delia bilang jika aku sudah menceraikan istriku. Ternyata selama ini aku mencintai Delia, Pak. Darren pun menggenggam tangan Delia seakan sedang berakting, di mana Delia pun hanya bisa menundukkan wajahnya. Aku datang untuk menikahi Delia, untuk menyangkal semua tuduhan orang kampung yang mengatakan jika Delia adalah wanita murahan. Karena selama ini Delia hanya menjalin hubungan denganku, sambung Darren yang sukses membuat Delia terdiam, di mana Delia sempat menatap wajah Darren yang kembali mengingatkannya pada Dev. Kenapa Delia? Kenapa kau berharap Dev yang melakukan seperti ini kepadamu? Sadarlah Delia, gumam Delia. Rojak dan Rina pun saling melihatnya. Setidaknya jika Delia menikah dengan pria yang menghamilinya, akan membungkam orang-orang yang mencibir keluarga mereka, yang mengatakan jika selama ini keluarga mereka menikmati hasil Delia menjual dirinya. Apalagi Darren terlihat bukanlah orang yang berasal dari keluarga yang sembarangan, dan mungkin anak orang yang sangat terpandang di desanya. Baiklah, besok pagi ayah akan menikahkan kalian, tegas Rojak setelahnya. Tapi setelah menikah aku akan membawa Delia untuk tinggal ke kota bersamaku. Kedatangan kami ke sini hanya untuk membersihkan nama Delia dan juga keluarga bapak. Rojak dan Rina hanya saling melihat, karena jujur hingga saat ini mereka terlihat masih menahan rasa kesal pada Delia karena merasa sudah dibohongi. Keesokan paginya kini acara pernikahan yang diadakan secara kecil-kecilan itu pun terjadi. Awalnya kedua orang tua Delia meminta Darren untuk turut mengajak orang tuanya datang, namun Darren beralasan jika kedua orang tuanya masih berada di luar negeri. Pernikahan siri itu pun pada akhirnya disetujui oleh kedua orang tua Delia. Apalagi saat ini yang penting bagi mereka adalah membersihkan nama orang tua Delia di kampung, agar mereka tidak terus-menerus dijadikan bahan gibahan orang-orang. Murni pun menatap sinis. Delia dengan raut wajah tak suka ditatapnya, apalagi saat melihat Darren yang baginya begitu tampan dan juga kaya, yang menurutnya tak pantas untuk Delia.
Mungkin Neng Lia dijadikan istri kedua. Shh, jangan bicara yang sembarangan lagi, Bu Murni. Yang penting sekarang Delia sudah nikah kan? Berarti tuduhan Bu Murni yang mengatakan jika dia itu wanita penghibur itu salah. Iya, makanya jangan bicara sembarangan, Bu Murni. Tetap aja Neng Lia itu hamil di luar nikah kan? Yang penting ada suaminya toh, Bu. Kaya lagi, lihat itu, mobilnya aja bagus. Murni hanya membuang muka sambil memasamkan wajahnya. Nah, namanya aja Murni, perilakunya gak murni nih. Ada-ada aja Bu Murni. Sini aku murnikan. Nah, malah ngelawak lagi Mas Nara. Kini acara pernikahan pun sudah selesai diadakan. Para tamu juga sudah pulang dan menyaksikan keluarga Delia dan juga calon suaminya. Bahkan saat ini Delia juga sudah mengganti pakaiannya dengan dress ringan karena Darren yang akan membawanya ke kota sesuai perjanjian mereka. Sesuai perkataanku kemarin, aku akan membawa Delia bersamaku, ucap Darren yang saat ini berpamitan dengan kedua orang tua Delia. Hingga Pak Rojak hanya bisa mengangguk. Sementara Delia terlihat sedang memeluk adiknya Vina yang kembali menangis karena melihat kepergian kakaknya. Nanti kamu bisa main ke kota jika libur sekolah. Tapi untuk sekarang kamu harus menjaga ibu dan juga ayah ya. Iya kak. Kini Delia pun menatap ibunya, di mana Delia tahu jika saat ini ibu dan ayahnya masih terlihat kecewa kepadanya. Bu, aku pergi dulu. Ibu dan ayah jaga diri ya di sini. Jaga selalu kesehatan ibu. Sekali lagi Delia minta maaf karena sudah membohongi ibu dan juga ayah. Dengan suara yang sudah serak, Delia pun menatap lekat wajah ibu dan juga ayahnya yang saat ini hanya memasang wajah datar. Bahkan membuat Delia tak berani untuk sekedar memeluk mereka, meskipun mereka akan kembali berpisah. Ayo mas, ucap Delia kepada Darren yang saat ini hanya memasang wajah dingin saat melihat sikap kedua orang tua Delia yang menurutnya terlalu berlebihan setelah apa yang Delia lakukan untuk mereka. Delia yang hanya melihat anggukan pelan dari kedua orang tuanya pun menarik lengan suaminya untuk segera meninggalkan rumah. Jaga dirimu baik-baik Delia, ucap Rina pelan, hingga membuat Delia membalikkan tubuhnya dan menatap ibunya dengan wajah lirih. Iya bu. Sambil mengusap air matanya, Delia pun hanya mengangguk. Di sepanjang perjalanan, Delia hanya bisa menatap ke arah jendela mobil, menatap kosong pemandangan luar dengan wajah redupnya. Delia. Iya mas. Aku akan membawamu menemui keluargaku setelah anak yang kamu kandung itu lahir. Jadi untuk sementara waktu, kita akan tinggal di kota di mana aku akan menjalankan proyek papaku. Kamu tidak keberatan kan? Ya, aku ikut apa kata Mas Darren aja. Yang penting sekarang kedua nama orang tuaku sudah kembali bersih di kampung. Meskipun harus menikah dengan pria yang tidak dia cintai, tapi lagi-lagi Delia melakukan semua ini demi kedua orang tuanya. Di sisi lain di penthouse. Apa? Kamu yang benar saja Jimmy. Bagaimana Darren bisa menikah tanpa sepengetahuan aku? Terdengar suara Linda yang melengking di ruangan keluarga saat Jimmy datang dan memberitahukan kabar yang tidak mengenakan. Maaf Nyonya, itu sebabnya Darren tidak langsung pulang ke sini setelah kepulangannya dari Inggris. Dia masih belum siap memberikan kabar jika saat ini dia sudah menghamili seseorang wanita. Ya ampun Darren. Linda terlihat sangat frustasi. Katakan jika saya akan datang ke sana Jimmy. Darren benar-benar keterlaluan. Mungkin kehilangan tunangannya membuat dia tidak waras. Jimmy, antar saja aku ke sana. Maaf Nyonya, tapi sepertinya Darren belum siap bertemu dengan Nyonya. Saat ini istrinya sedang hamil besar. Dia berjanji akan pulang setelah istrinya melahirkan. Mungkin sekarang Tuan Darren sudah membawa istrinya ke tempat yang lebih tenang, agar istrinya lebih fokus pada kehamilannya. Jawab Jimmy yang lagi-lagi membuat wajah Linda mengeras karena kesal. Mami? Ya ampun Lena, Mami benar-benar tidak habis pikir. Kenapa Darren bisa melakukan hal seperti itu sih? Bahkan dia menikah tanpa sepengetahuan Mami.
Sudahlah Mi, jangan terlalu difikirkan. Mungkin dengan itu Kak Darren bisa melupakan mendiang tunangannya kan, daripada dia terus terpuruk Mi. Lalu bagaimana dengan asal usul istri Darren, Jimmy? Saya kurang tahu Nyonya. Malam harinya, kamu masih mual Mas? Tanya Lena saat melihat wajah suaminya yang masih memucat karena makanan yang selalu dia telan selalu dia keluarkan kembali. Buatkan saja aku teh hangat, titah Dev dengan wajah datarnya, hingga membuat Lena keluar dari kamar mereka untuk membuatkan suaminya teh hangat. Sebenarnya ada apa denganku ya? Dev pun memijit pelan kepalanya saat merasa tubuhnya tidak kunjung membaik, meskipun tidak sampai membuatnya drop. Tapi tetap saja rasa mual ini sangat menyiksanya. Kamu ini seperti orang yang ngidam loh Mas. Dulu aku hamil juga seperti ini kan? Bagaimana laki-laki bisa ngidam sih Lena? Ih, bisa saja lah Mas. Temanku istrinya hamil tapi suaminya yang ngidam. Tidak mungkin dia masih mempertahankan bayinya kan? Kesal Dev membatin. Mas, Lena, aku sudah tidak enak badan. Selalu itu alasanmu Mas. Lena yang kesal pun berdiri hingga membuat Dev menghela nafas berat. Namun Dev memilih untuk mengabaikannya istrinya itu yang sedang merajuk, lalu berbaring ke atas kasur dan menempelkan punggung tangannya ke atas dahinya. Yang entah kenapa dia kembali memikirkan mantan simpanannya, Delia, yang saat ini entah kemana. Di sisi lain, aku berasa dilayani istri sungguhan. Senyum Darren mengembang saat Delia menyiapkan sarapan pagi untuk suaminya, yang itu ia lakukan setiap hari setelah mereka menikah. Loh, aku memang istri kamu kan Mas? Delia menjawab sambil tersenyum manis, lalu duduk berseberangan di samping suaminya, hingga membuat Darren tersebut sambil menyuapkan nasi goreng buatan istrinya yang betul-betul enak di lidahnya. Oh ya, aku lupa ngambil buah di dapur. Dengan masih menggunakan dress tidur yang di atas lutut, Delia pun kembali bangkit, di mana Darren yang melihat Sun Gokong Delia yang begitu menggiurkan, jika dilihat dari belakang pun hanya bisa menelan salivanya, apalagi saat melihat paha mulus Delia. Ini Mas, Delia pun meletakkan buah yang sudah dia potong di atas meja. Mas? Iya, maaf. Kenapa Mas Darren terlihat seperti ngelamun? Apa ada yang salah dariku? Tubuhku bau bawang ya Mas. Maaf ya Mas. Tidak Delia. Bagaimana kamu bisa mengatakan jika tubuhmu bau bawang? Yang ada tubuhmu wangi Delia. Bahkan membuatku semakin lapar jika mencium wangi tubuhmu. Wangi makanan kali Mas. Mungkin aku bisa hilaf jika terus berada bersamamu seperti ini. Enggak, aku bercanda. Udah jangan difikirkan. Selama ini Darren selalu berusaha keras untuk mengendalikan dirinya. Walaupun mereka tidur di dalam kamar yang berbeda, namun karena selalu bertemu, entah kenapa membuat Darren semakin merasa tertarik kepada istrinya. Bahkan tak jarang Darren harus berusaha keras menjinakkan adik kecilnya saat melihat kemolekan tubuh istrinya, karena dia begitu menghargai Delia. Kini usia kehamilan Delia sudah berjalan selama 7 bulan. Bahkan Darren dan Delia juga sudah mengetahui kelamin anak yang berada di dalam perut Delia yang berjenis kelamin laki-laki. Malam hari Delia pun beranjak dari atas kasurnya. Karena semakin bertambahnya usia kandungannya, nafsu Delia semakin bertambah. Meskipun tubuhnya masih terlihat mungil dan hanya ukuran perutnya yang berubah. Karena merasa Darren sudah tidur nyenyak di kamarnya, Delia pun turun ke bawah tanpa memakai carigan dan hanya memakai dress tidur dengan kedua tali tipis yang menggantung di kedua bahunya. Karena semakin bertambahnya usia kandungan Delia, semakin membuat Delia sering merasa kepanasan dan mengharuskannya memakai pakaian terbuka seperti itu. Namun akan dia tutupi jika dia keluar dari kamar yang memungkinkan dia bertemu dengan Darren.
Aduh, enaknya. Delia pun tersenyum sumringah saat menghabiskan es krim yang tak pernah kosong di kulkas mereka. Mas Darren baik sekali. Dia bukan hanya membantuku, tapi juga benar-benar bersikap seperti suami siaga. Ucap Delia yang benar-benar merasa kebaikan pria tampan yang selama ini selalu membantunya, bahkan begitu menghargainya. Terima kasih atas pujianmu. Darren yang tiba-tiba berada di dapur pun membuat Delia terkejut dan refleks membuatnya berdiri, hingga membuat Darren kembali terpaku saat melihat Delia yang untuk sekian kalinya membuatnya kelaparan. Mas Darren, aku hanya ingin minum kok. Darren yang juga terlihat kikuk pun segera berjalan menuju kulkas, segera mengalihkan pandangannya saat melihat raut wajah Delia yang terlihat tak nyaman karena dia memperhatikannya. Delia pun meraih gelas yang tergeletak di atas meja, berniat untuk menyimpannya. Tring. Namun karena gugup, Delia pun tak sengaja menjatuhkan gelas tersebut, hingga membuat gelas pecah berantakan di atas lantai. Aduh! Bahkan Delia yang ceroboh pun menginjak serpihan kaca tersebut, hingga membuat kakinya luka, meskipun hanya luka kecil. Ya ampun, kamu ceroboh sekali Delia. Dengan wajah panik, Darren pun menghampiri Delia dan melihat kaki Delia yang berdarah. Maaf, aku kan tidak usah Delia. Kakimu harus diobati. Mas, aku bisa jalan sendiri kok. Tak perlu menggendongku. Kakimu terluka. Bagaimana aku bisa membiarkanmu jalan sendiri? Ucap Darren kemudian yang saat ini berjalan ke ruang atas menuju kamar Delia, lalu mendudukannya ke atas sofa, mengambil kotak obat-obatan yang ada di kamar tersebut, lalu mengobati kaki Delia dengan meluruskan kaki Delia di pangkuannya. Udah. Darren pun tersenyum saat melihat perban yang ia pasang. Namun pandangan pun kembali tertuju pada paha mulus Delia yang saat ini dia pangku. Terima kasih mas. Delia pun tersenyum, hingga membuat Darren kini mengalihkan pandangannya pada Delia. Dan lagi-lagi dia merasa lapar saat melihat apa itu? Oh, melihat leher jenjang Delia yang terekspos jelas. Maaf ya, tulisannya singkat-singkat, jadi kadang Mas Nara bingung. Melihat Darren kembali memperhatikannya, Delia pun menunduk, lalu menurunkan kakinya yang ada di pangkuan Darren. Aku akan membersihkan serpihan berling tadi. Delia pun hendak bangkit, namun siapa sangka Darren malah menarik lengan Delia hingga membuat Delia kembali duduk. Namun kali ini tepat di pangkuan Darren, lebih tepatnya di atas gundukan yang sudah menonjol. Bahkan kini Darren sudah mencengkram pelan leher Delia dengan nafas yang sudah menderu dengan sangat cepat. Mas, ucap Delia dengan wajah gugup saat tatapan Darren yang terlihat begitu menatapnya lekat. Bahkan deru nafas Darren terasa menembus lehernya karena jarak mereka yang saat ini begitu dekat. Hai Delia, sepertinya kali ini aku tidak bisa mengendalikan diriku, bisik Darren yang bahkan sudah menyatukan kedua dahi mereka, hingga membuat Delia yang paham maksud ucapan Darren pun hanya bisa menelan salivanya. Tapi bukankah mereka sudah menikah? Dan selama ini Darren juga sudah banyak membantunya dan bahkan memperlakukannya dengan sangat baik. Tapi tetap saja dia hanyalah pria biasa yang juga mempunyai nafsu. Delia pun memundurkan wajahnya saat Darren mendekatinya. Namun pria yang saat ini tidak dapat menahan dirinya pun semakin mendekati wajah Delia. Bahkan nafasnya semakin menderu dengan sangat cepat hingga menembus hidung Delia. Namun entah kenapa Delia juga tidak menolak ataupun marah melihat sikap Darren yang kini bahkan sudah memegang bahunya. Dokter bilang, jika melakukan itu di usaha kehamilanmu yang sudah semakin tua, bisa membantu membuka jalan lahir untuk bayimu. Ucap Darren berbisik tepat di telinga Delia, hingga membuat deru nafas Delia juga berubah cepat. Bahkan dia yang semula tertunduk, lalu menatap Darren yang sudah tatapannya bahkan sudah berubah sensual kepadanya. Kamu mengizinkanku untuk... Meskipun begitu, Darren terlihat ragu. Dia takut akan membuat gadis itu kecewa kepadanya.
Ya, Delia mengangguk dengan kedua pipi yang sudah memerah, di mana Darren sempat terdiam sejenak seolah tak menyangka jika Delia akan mengizinkannya untuk menyentuhnya. Namun Darren pun seketika tersenyum lalu membelai pelan pipi Delia. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.